Selamat datang di channel Investor. Sobat Sukses Milenial akan menyaksikan serunya perjalanan menuju lokasi-lokasi investasi yang terbesar di Sulawesi Tengah. Jangan lupa ya, klik tombol like, share, dan subscribe. Saya Sandra Bondo, asik berinvestasi bersama Investor. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi secara merata, pemerintah telah melakukan berbagai cara dimulai dari tahun 1970 dengan adanya pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Pada tahun 1972, pemerintah mencanangkan pengembangan kawasan berikat yang berlanjut sampai pada tahun 1989 dengan pembentukan kawasan industri. Lalu pada tahun 1996 dikembangkan kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau yang biasa kita kenal dengan singkatan KAPET. Setelah itu, sejak tahun 2009 dimulailah pengembangan kawasan ekonomi khusus yang dipercaya bisa mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan daya saing tinggi. Salah satunya adalah kawasan ekonomi khusus Palu. Kawasan ekonomi khusus Palu yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kawasan pertama yang didesain oleh pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Secara geografis, kawasan ekonomi khusus Palu yang terintegrasi dengan Pelabuhan Pantoloan dan dilalui jalur strategis alur laut Kepulauan Indonesia II memiliki potensi strategis sebagai hubungan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Teluk Palu yang dalam dan lebar memampukan kawasan ini untuk menjadi jalur perdagangan nasional dan internasional, antara lain menghubungkan kota-kota di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta negara-negara ASEAN. Kawasan ekonomi khusus Palu yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 akan mendukung Indonesia yang merupakan produsen nikel, kakao, dan rumput laut yang unggul di dunia. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus Palu juga diharapkan akan mendorong hilirisasi industri logam dan meningkatkan nilai tambah dari komoditi agro unggulan di Pulau Sulawesi seperti kakao, rumput laut, dan rotan. Kawasan ekonomi khusus Palu diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 97.500 orang hingga tahun 2025. Keunggulan kawasan ekonomi khusus Palu yang berada di jalur perdagangan nasional dan internasional memiliki zona industri logistik dan pengolahan ekspor. Diharapkan juga kawasan ini akan menjadi kekuatan ekonomi di wilayah timur Indonesia karena berada di Teluk Makassar yang merupakan jalur padat lalu lintas laut dengan 1.000 kapal vessel yang melintas. Halo Sobat Sukses Milenial, saya berada di lokasi kawasan ekonomi khusus yang luasnya 1.500 hektar. Dan sekarang saya berada di lokasi PT Asbuton. Ayo Bapak Ibu, pemirsa semua, kaum milenial, kami persilakan untuk melihat apa saja yang akan dikelola oleh PT Asbuton. Apa bidang usaha dari PT Asbuton yang ada di kawasan ekonomi khusus ini? Iya, baik.
usaha utama PT Es Buton Jayabadi adalah pabrik aspal buton, mengolah aspal buton alam menjadi 2 produk. Yang pertama itu namanya Lawele Granul Aspal atau LGA. Yang kedua namanya CPHMA, Cold Host Paving Mix. Kaum milenial, nah di sini usaha ini sangat baik ya untuk bagi kaum milenial yang ingin berusaha karena pasarnya ada, ya. Dan kemudian apabila berinvestasi di kawasan ekonomi khusus ini, maka kaum milenial yang ingin berinvestasi sangat dipermudah di dalam rangka memperoleh perizinannya. Nah, bagaimana Pak kemudahan-kemudahan yang Bapak dapatkan apabila berinvestasi di kawasan ekonomi? Ya, jadi selama ini sudah 3 tahun kita masuk. Yang tadinya usaha ini ada di Jalan Kedonggala, Loli, sekarang masuk di sini. Ya kemudahannya itu yaitu perizinannya itu. Saya tidak repot lagi karena satu pintu. Itu. Oke, jadi kaum milenial silakan apabila ingin berinvestasi di bidang seperti Es Buton ini sangat terbuka lebar karena pasarnya ada. Ya, apa pesan Bapak bagi para investor di seluruh dunia yang menonton channel saya untuk berinvestasi di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di kawasan ekonomi khusus Palu ini? Jadi pesan saya, harapan kita itu Bapak, tidak usah ragu-ragu investasi di sini karena tadi ada kemudahan-kemudahan seperti perizinan satu pintu. Kawasan ini juga sangat dekat dengan pelabuhan. Terintegrasi dengan pelabuhan Pantoloan, Pak ya? Jadi tidak susah kalau misalnya untuk ekspor atau apa, itu sangat dekat. Sejak tahun 2014 lalu, pemerintah telah menetapkan Pelabuhan Pantoloan sebagai pusat logistik dan barang nasional. Pelabuhan yang dikelola PT Pelindo 4 kini bersatu sebagai pelabuhan internasional sehingga aktivitas bongkar muat pun terus meningkat. Pengembangan Pelabuhan Pantoloan ini juga untuk mendukung kawasan ekonomi khusus Palu yang terbagi dalam 3 zona, yaitu zona industri, pengolahan ekspor, dan zona logistik. Produk dari zona industri itu semuanya akan diekspor melalui Pelabuhan Pantoloan. Ya, seperti yang kita ketahui, sebagai pelabuhan terbesar dan tersibuk di Provinsi Sulawesi Tengah, Pelabuhan Pantoloan diharapkan dapat menjadi jembatan menuju kawasan timur Indonesia. Sebagaimana kondisi existing pelabuhan pada saat ini, Pelabuhan Pantoloan telah siap melayani aktivitas ekspor secara langsung ke daerah-daerah mancanegara. Kedepannya, Pelabuhan Pantoloan akan terus dikembangkan sarana dan prasarananya untuk mendukung sepenuhnya aktivitas di kawasan ekonomi khusus Palu, di mana dapat kita lihat bersama ya, jarak yang sangat dekat, kurang lebih 2 menit dari kawasan ekonomi khusus Palu ke dalam pelabuhan, dan didukung juga dengan adanya flyover, sehingga tidak mempengaruhi arus lalu lintas dari Kek Palu ke dalam pelabuhan. Saat ini, luas lokasi Pelabuhan Pantoloan baru mencapai 1.500 hektar dan diperkirakan mampu menampung barang kurang lebih 800.000 TEUs.
Jadi guys, kawasan ekonomi khusus Palu ini adalah satu-satunya kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan pelabuhan. Jangan ragu-ragu untuk berinvestasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Asputon, oke. Asik berinvestasi di kawasan ekonomi khusus. Mari bergabung di channel Investur. Kawasan ekonomi khusus Palu akan terus dikembangkan sehingga menjadi kawasan strategis tujuan investasi masa depan dunia.